Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan seperti yang udah kalian lihat ya, di tangan saya ini ada dua HP baru yang kemarin juga baru di unboxing, yaitu ada Oppo dan juga ada Tecno. Yaitu Oppo nya sendiri ada Oppo A57 dan juga ada Tecno Pova 3 yang desainnya ini gaming banget ya buat Tecno Pova 3 ini. Bentar buat dilihat dari desain Oppo nya ini udah kelihatan kece. Dua-duanya ini dari desainnya kece ya. Tapi kira-kira kalau dilihat dari seluruhnya kira-kira gahar yang mana? Jadi langsung aja kita bakal adu. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Komplit Selular saja. Ya, yang pertama-tama kita bakalan membahas dari segi harganya dulu ya guys ya. Yang dimana variannya sendiri ini dua HP ini berbeda banget. Buat Oppo A57 ini dia di harga 2,399 di varian 4/64 nya. Sementara buat Tecno Pova 3 ini ada dua jenis harga. Buat yang warna biru itu dia di harga 2,749. Sementara buat yang warna hitam yang lagi saya pegang ini dan juga warna silver yang mungkin nanti bakal ditunjukin juga, yaitu di harga 2,649000. Variannya sendiri sama yaitu 6/128GB ya buat Tecno Pova ini, yang maupun biru maupun yang hitam putih. Tapi yang lagi saya pegang ini jelas-jelas 6/128GB. Kalau misalnya dilihat dari kedua HP ini, dari harganya sendiri udah jauh bedanya ya, 300.000, dan juga beda spesifikasinya, beda RAM dan ROM-nya juga. Kalau misalnya kita compare dari harganya dulu nih ya, kalau misalnya dari harganya sendiri mungkin Tecno Pova 3 ini lebih worth it, tinggal nambah sekitar 300.000-an atau 200 ya, 300.000 kurangan kalian udah dapet di varian 6/128GB dibandingkan Oppo yang harganya 2,4 juta tapi masih dapat di 4/64GB. Tapi keduanya masing-masing punya konsumennya masing-masing ya, karena kalau dari harga emang Tecno Pova 3 ini lebih worth it sih kalau menurut saya pribadi. Tapi gimana dari spek dan juga lain-lainnya, jadi kalau misalnya saya harus ngasih poin, Tecno Pova 3 bakal saya kasih 1 poin buat di bagian harganya. Nah sekarang setelah kita ngomongin soal harga nih ya, kita lanjut bakal ngomongin bagian bodinya atau bisa dibilang bagian desainnya juga dari desain kedua HP ini. Karena kalau misalnya kalian mau beli HP, pasti kalian bakal cek dulu dari segi desainnya dulu. Kalian lebih suka yang mana? Kalau dari desain komen di bawah dulu deh, baru saya kasih waktu dulu. Ini menurut saya pribadi buat di bagian desainnya. Tapi yang jelas saya bakal jelasin dulu di sini bagian beratnya sendiri. Buat Oppo A57 ini dia beratnya bisa dibilang ringan ya, yaitu dapat di 187 gram. Sementara buat Oppo A57 ini juga dapat sertifikasi IP54 dan juga udah mengusung yang namanya Oppo Glow Design, yang dimana ini udah anti gores dan juga anti ninggalin sidik jari. Jadi udah enak banget. Kalau misalkan body Oppo ini udah oke banget lah dibandingkan Tecno Pova 3 ini yang bisa dibilang saya pribadi sih ini juga udah capek ya kalau bisa dipegang lama-lama, karena beratnya sendiri dapat di 230 gram dan yang di tengahnya ini ada RGB light strip dan udah support yang namanya NFC buat Tecno Pova 3 ini. Dan buat yang namanya RGB light stripnya ini dia cuma bisa nyala kalau yang warna biru aja. Yang warna hitam yang lagi saya pegang ini dan juga yang warna silver itu nggak bisa nyala, nggak bisa ada fitur yang namanya light stripnya ini. Tapi kalau misalnya balik lagi kalau kita bahas bagian desain dan bodinya, kalau misalkan dilihat dari simple sih Oppo A57 ini lebih simple dan juga lebih menawan gitu. Kesan premiumnya berasa banget dibandingkan Tecno Pova 3 ini. Dia emang kesannya gaming banget. Mungkin Tecno Pova 3 ini juga dia mau nunjukin kalau HP ini HP murah bisa gamingnya kuat banget. Tapi kalau misalkan kita bahas balik lagi di bagian desainnya, saya mungkin lebih suka Oppo A57. Tapi Tecno Pova 3 juga ini udah oke. Kalau misalnya dilihat dari segi fiturnya juga Tecno Pova 3 dia udah ada NFC. Tapi buat Oppo A57 juga dia ada yang namanya fitur IP54, udah ada sertifikasinya. Dan yang jelas buat kedua HP ini dua-duanya sama-sama anti gores dan juga anti yang namanya sidik jari ya. Tapi buat Tecno Pova 3 ini di bagian tengahnya bakal ninggalin sidik jari dan bakal kotor. Jadi buat Tecno Pova 3 ini saya saranin pakai ginian, karena di bagian sini juga ada dimensi tambahannya lagi buat di light stripnya. Mungkin kalian bisa lihat juga. Nah tuh di sini ada namanya benjolan dikit buat di bagian light stripnya. Walaupun yang ini nggak nyala ya, tapi desainnya saya suka Oppo A57. Tapi fiturnya NFC juga ini nggak masalah. Jadi kalau misalnya saya harus kasih nilai nih buat kedua HP, mungkin saya bakal kasih masing-masing 1 poin buat kedua HP ini, yaitu Oppo A57 dan juga Tecno Pova 3 ini. Dan mungkin segitu aja. Kalau misalnya dilihat dari segi desainnya, kalian suka yang mana?
Nah, sekarang kita bakal bahas di bagian layarnya yang bisa kelihatan sendiri ya. Beda lebar HP-nya ini beda banget. Buat Oppo A57 ini dia dapat di 6,56 inch IPS LCD dan juga udah SD+. Sementara lawannya yaitu Tecnopova 3 yang dimana lebar layarnya dapat di 6,9 inch IPS LCD dan udah support 90 Hz nya juga, dan ini udah full SD+. Sama-sama IPS LCD, tapi di sini resolusi dari kerapatan layarnya bener-bener beda ya. Buat Oppo A57 ini dia SD+, sementara buat Tecnopova 3 ini full SD+. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi desain layarnya, buat bezelnya bener-bener terasa tebel semua ya buat kedua HP ini. Tapi buat Oppo A57 ini dia masih pakai water drop, yang dimana kesan bezelnya tebelnya kerasa banget dibandingkan Tecnopova 3 ini. Tecnopova 3 udah pakai yang namanya punch hole di bagian tengah, jadi udah kelihatan bedanya. Mungkin kalian pemuja punch hole bakal berketir-ketir nih, ini enak banget buat Tecnopova 3. Mungkin kalian yang nggak masalah sama desain kamera depannya ya oke-oke aja buat milih Oppo A57 ini. Tapi ya balik lagi tergantung dari kesukaan masing-masing. Tapi yang jelas saya bakal milih Tecnopova 3. Yang pertama alasannya, dia lebarnya lebih lebar dibandingkan Oppo A57 yang dimana 6,5 inch. Buat Tecnopova 3 ini dia dapat 6,9, hampir 7 inch, dan juga ini udah 90 Hz dan juga udah full SD+. Jadi saya bakal ngasih 1 poin nih buat Tecnopova 3. Ya jelas-jelas kalau misalnya dari segi layar juga saya lebih nyaman di Tecnopova 3. Lebar dan juga punch hole design buat kameranya. Jadi buat kalian yang nggak suka layar lebar, mungkin kalian juga bisa milih Oppo A57 yang enak digenggam. Dan ya bedanya juga ini bagian kalau digenggam ini bener-bener terasanya enak, beda banget ya. Buat Oppo A57 ini rasanya dia kayak HP pada umumnya gitu, masih enak buat digenggam. Tapi kalau misalkan Tecnopova 3 ini dibuat satu tangan ini agak lebar banget. Ya semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi balik lagi kalau saya harus kasih poin, Tecnopova 3 ini saya kasih 1 poin. Nah sekarang kita masuk di bagian OS-nya atau bisa dibilang bagian chipset dan platformnya ya buat kedua HP ini. Yang pertama dari Oppo A57 ini udah kelihatan ya, prosesornya ini dapat di Helio G35 octa-core, dan juga di sini ColorOS versionnya dapat di versi 12.1 dan Android versionnya juga di sini udah kelihatan di 12. Dan di sini buat RAM-nya sendiri bisa di extended sampai 4 GB RAM. Yang bisa kalian lihat sendiri di sini bisa mentok sampai 4 GB RAM ya. Buat Oppo A57 ini emang fitur RAM extended ini udah menguntungin banget sih buat HP zaman sekarang ya. Dan selanjutnya yaitu dari Tecnopova 3. Buat Tecnopova 3 ini udah kelihatan ya, dia dapat MediaTek Helio G88 sama kayak Infinix Hot 12, yang dimana buat main gaming ini udah enak banget buat Tecnopova 3 ini. Dan di sini kita dapat juga di varian 6, dan di sini ada extended RAM 3 GB. Di sini kelihatan 3 GB plus 3 GB. Dan versi Androidnya juga dia udah di 12, dan OS-nya sendiri dapat di versi 8.6 yang kalau nggak salah ini udah terbaru buat kedua HP ini ya. Dan kalau misalkan dari skor Antutunya sendiri buat kedua HP ini bener-bener terasa beda banget. Nah dari skor Antutunya sendiri buat kedua HP ini ya, buat Oppo A57 ini mungkin kalian udah bisa lihat juga di sini dapat di 117 ribuan. Sementara buat Tecnopova 3 ini dia MediaTek Helio G88 dapat di skor 254 ribuan. Ya tapi yang jelas buat kedua HP ini jauh banget kelihatan bedanya. 200 dan 100 ribu itu bener-bener terasa banget, karena buat main game juga emang bener-bener kerasa. Buat Oppo A57 ini dia kalau misalkan main game Mobile Legend dia dapat di high medium doang buat settingannya. Sementara buat Tecnopova 3 ini buat main game sendiri dia dapat di high. Resolusinya high dan juga grafisnya sendiri high, frame rate-nya high. Intinya buat main Mobile Legend ini dapat di high udah enak banget lah buat Tecnopova 3 ini. Sementara buat game PUBG yang agak berat sendiri buat Oppo A57 ini dia dapat di smooth medium ya buat rekomendasinya. Sementara di rata kanannya sendiri dapat di balance medium. Sementara buat Tecnopova dia dihajar kanannya dapat di SD high. Ya jadi terasa banget kalau misalkan buat main game ini benar-benar beda. G35 dan G88 emang terasa banget perbedaannya di sini ya. Jadi balik lagi tergantung ke pilihan kalian, tergantung kegunaan kalian. Kalau misalnya buat scrolling mungkin Oppo A57 ini oke-oke aja, tapi buat gaming Tecnopova 3 ini udah enak banget. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih poin, Tecnopova 3 ini bakal saya kasih 1 poin lagi.
Nah, selanjutnya kita bakal bahas di bagian kameranya. Yang di sini jumlah kameranya udah terasa beda banget. Di sini 2, di sini 3. Jadi langsung aja buat Oppo A57 ini dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel buat bokeh. Berhasil videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat Tecno Pova 3 ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan juga dua kameranya ini dua kamera AI ya. Dan buat hasil videonya sendiri dia dapat di 2K 30 fps aja buat resolusinya. Buat hasilnya kalian lihat sendiri dulu aja deh, karena ini juga saya tag video belum mengambil fotonya, jadi mungkin bakal saya kasih poinnya setelah ini udah diedit mungkin ya. Oh ya, hampir aja lupa di bagian kamera depannya. Di kamera depannya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di resolusi 8 megapiksel. Sementara kalau misalnya buat ambil video, buat Oppo A57 ini dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat Tecno Pova 3 ini dia dapat di 2K 30 fps aja. Buat hasilnya kalian lihat dulu, kalian lebih suka yang mana? Ya, dan ini adalah hasil dari kamera depannya dari Oppo A57 yang lagi saya lihat ini, dan juga Tecno Pova 3 yang lagi saya lihat ini. Buat Tecno Pova 3 ini 2K ya. Sementara buat Oppo A57 ini dia 1080 30 fps. Buat hasilnya coba di komen di bawah. Ini rambut saya berantakan, tolong. Dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya guys ya, buat Oppo A57 yang di bagian kiri dan Tecno Pova 3 di bagian kanan. Buat kedua HP ini juga resolusinya masih sama. Tecno Pova 3 ini dia 2K, sementara buat Oppo A57 ini dia masih 1080 30 fps aja. Hasilnya sih dua-duanya sama-sama oke ya. Tapi kalau misalnya saya harus ngasih poin, nanti saya bakal kasih setelah editing ya. Karena buat sekarang ini saya belum ngambil foto dan juga saya juga masih bingung harus milih yang mana. Jadi nanti tergantung editingnya aja, nanti juga muncul ting gitu. Tapi yang jelas gimana menurut kalian buat hasil kamera dan juga videonya, hasil foto dan juga videonya? Coba di komen di bawah ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian baterainya nih, di bagian akhir yang ditunggu-tunggu. Karena buat Oppo A57 ini dia dapat di 5000 mAh dan charge sendiri dapat di 33 watt. Sementara buat Tecno Pova 3 ini baterainya gede banget, karena ini juga terasa banget ya, beratnya 230 bro. Nih, saya juga capek megangnya lama-lama buat Tecno Pova 3 ini. Baterainya dapat di 7000 mAh dan juga buat charge sendiri dapat di 33 watt. Jadi kedua HP ini perbedaannya ada di baterainya. Yang dimana Oppo A57 ini di 5000 mAh, sementara buat Tecno Pova 3 ini di 7000 mAh. Tapi buat ketahanannya sendiri menurut saya sih sama-sama ya, karena kebutuhannya beda masing-masing buat kedua HP ini. Buat layar sendiri Oppo A57 ini HD+, sementara buat Tecno Pova 3 ini Full HD+. Jadi udah ngedukung banget. Layar lebar Full HD+, dan juga baterai 7000 mAh ini bakal awet banget. Apalagi buat kedua HP ini sama-sama di 33 watt. Jadi udah kenceng banget lah buat nge-charge-nya bro. Jadi kalian bakal pilih yang mana buat sekarang? Oh iya, kalau misalkan harus ngasih poin, saya bakal kasih poin di Tecno Pova 3 ya, karena udah terasa enaknya banget. 7000 mAh dan juga 33 watt. Jadi 1 poin buat Tecno Pova 3. Kesimpulannya buat HP ini jelas-jelas poinnya sendiri ini beda banget ya. Poinnya mungkin bakal totalnya bakal dimunculin editor karena saya lupa ngitung dari poinnya sendiri. Tapi yang jelas buat poinnya sendiri Tecno Pova 3 ini lebih unggul ya dibandingkan Oppo A57. Jadi editor ngasih poinnya sekarang. Wih. Nah, gimana menurut kalian buat kedua HP ini? Kalian lebih suka yang mana? Tapi kalau misalnya dilihat dari segi desain, Oppo A57 ini udah enak sih dari segi desain. Tapi buat dari segi kemampuan balik lagi, Tecno Pova 3 bakal lebih unggul. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Mau Oppo A57 atau Tecno Pova 3 nggak masalah. Asal belinya di mana? Official Kompas Seluler, Bang. Ya, di situ belinya. So, mungkin segitu aja komparasi kali ini. Terima kasih dan dadah.